Selamat pagi saudara-saudara. Kita lanjutkan kuliah kita untuk membicarakan mengenai respirasi. Pada kuliah pagi ini kita akan lanjutkan dengan membicarakan tahap kedua dari respirasi seluler, yaitu siklus Krebs. Pada siklus Krebs, asetil koenzim A memasuki siklus Krebs dan bergabung dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Asam sitrat adalah senyawa pertama yang terbentuk di dalam siklus Krebs. Oleh karena itu, siklus Krebs juga sering disebut dengan nama siklus asam sitrat. Siklus Krebs pada dasarnya melibatkan oksidasi dari asetil koenzim A menjadi karbon dioksida dan air atau CO2 dan H2O. Siklus Krebs merupakan pusat dari proses metabolisme. Siklus Krebs adalah proses oksidasi akhir yang umum untuk karbohidrat, lemak, dan asam amino. Kita lihat diagram dari siklus Krebs. Di sini kita mulai dengan asam pirufat yang merupakan hasil pemecahan dari glukosa pada proses glikolisis. Jadi asam pirufat akan mengeluarkan CO2, mendapatkan NAD, kemudian asam pirufat akan menjadi asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A lah yang kemudian masuk ke dalam siklus Krebs, di mana asetil koenzim A akan bergabung dengan asam oksaloasetat, kemudian membentuk asam sitrat, kemudian berubah menjadi asam isositrat, asam alfa ketoglutarat, asam suksinat, asam fumarat, dan asam malat, lalu kemudian kembali membentuk asam oksaloasetat. Jadi ini adalah rangkaian dari siklus yang terjadi pada siklus Krebs, di mana di dalam siklus ini akan ikut dalam proses siklus, yaitu ada NAD ya, seperti di sini, kemudian NAD di sini, dan tentu saja juga proses ini terjadi dalam proses dengan fasilitas dari enzim. Kita lihat diagram yang lengkap dari proses siklus Krebs ini. Jadi kita mulai dengan tadi asam pirufat yang berasal dari proses pemecahan glukosa dalam proses glikolisis, kemudian mengalami oksidasi berubah menjadi asetil koenzim A. Nah, koenzim A lah yang kemudian masuk di dalam siklus Krebs, di mana bergabung dengan asam oksaloasetat, kemudian berubah menjadi asam sitrat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Jadi asetil koenzim A dengan asam oksaloasetat dengan enzim sitrat sintase kemudian menjadi asam sitrat. Asam sitrat selanjutnya dengan enzim akonitase akan menjadi asam isositrat ya, dan selanjutnya asam isositrat mendapatkan NAD dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase berubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Kemudian asam ketoglutarat kembali mendapatkan NAD dan koenzim A, dan dengan bantuan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase itu akan berubah menjadi asam suksinat koenzim A, dan dengan enzim suksinat koenzim A sintetase kemudian akan menjadi asam suksinat
Kemudian asam suksinat memperoleh FAD, FAD. Kemudian dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase itu akan berubah menjadi asam fumarat. Kemudian asam fumarat dengan enzim fumarase akan berubah menjadi asam malat, dan asam malat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase dan NAD kemudian akan menjadi asam oksaloasetat kembali, yang nantinya kemudian akan bergabung kembali dengan asetil koenzim A dengan bantuan sitrat sintetase, kemudian menjadi asam sitrat untuk mengulang kembali sehingga proses siklus Krebs terus dapat berlangsung. Kita perhatikan di sini pada saat proses siklus Krebs ini berlangsung, ketika misalnya pada perubahan dari isositrat untuk berubah menjadi asam alfa ketoglutarat, kita lihat di sini mendapatkan NAD. NAD kemudian akan menjadi NADH. Demikian pula di sini ketika asam alfa ketoglutarat menjadi asam suksinat koenzim A, kembali masuk NAD dan kemudian NAD berubah menjadi NADH. Nah, pada proses di sini, pada waktu proses perubahan asam suksinat menjadi fumarat, ada masuk FAD dan FAD berubah menjadi FADH. Asam suksinat berubah menjadi asam fumarat. Demikian pula di sini asam malat ketika berubah menjadi asam oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase, ada juga ikut NAD dan terbentuklah NADH. NADH dan FADH2 ini menjadi penting di dalam proses siklus Krebs ini, karena nantinya NADH dan FADH2 ini ya nanti akan masuk ke dalam rantai transport elektron untuk kemudian dirubah menjadi ATP. Kita lanjutkan dengan beberapa ketentuan yang dalam proses siklus Krebs. Jadi laju reaksi pada siklus Krebs, ini akan meningkat ketika level ADP atau NAD tinggi, yang kemudian mengaktifkan enzim isositrat dehidrogenase dan alfa ketoglutarat dehidrogenase. Jadi seperti kita lihat di sini, jadi enzim isositrat dehidrogenase dan alfa ketoglutarat dehidrogenase itu akan meningkat bila level NAD dan level ADP tinggi. Ya, level ADP dan NAD tinggi, maka enzim isositrat dehidrogenase dan enzim ketoglutarat dehidrogenase itu akan meningkat sehingga laju siklus Krebs meningkat. Laju siklus Krebs akan menurun ketika level ATP dan NADH tinggi, yang akan menghambat enzim isositrat dehidrogenase. Jadi pada perubahan isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat, kita lihat di sini, kalau ADP-nya tinggi, maka jadi kalau ADP-nya tinggi maka dia akan lajunya akan meningkat. Tapi kalau ATP dan NADH yang tinggi maka lajunya akan menurun. Demikian pula ketika level NADH atau suksinat koenzim A tinggi,
ADP dan suksinat koenzim A tinggi, maka laju siklus Krebs itu akan menurun. Kemudian pembentukan asetil koenzim A dari piruvat yang dikatalisa oleh piruvat dehidrogenase juga diaktifasi oleh ADP dan dihambat oleh ATP dan NADH. Jadi kalau kita lihat di sini, maka enzim-enzim ini akan diaktifasi bila ADP atau NAD tinggi, kemudian akan menurun aktivitasnya apabila ATP dan NADH tinggi. Hasil akhir dari proses siklus Krebs ini adalah, kalau kita lihat di sini, maka siklus Krebs akan menghasilkan 8 NADH. Jadi 8 NADH di dalam proses siklus Krebs. Kemudian ada 2 FADH2, 2 ATP, dan 6 CO2. Seperti saya katakan tadi, NADH dan FADH2 nanti akan masuk ke dalam siklus, ke dalam rantai transport elektron yang merupakan tahap ketiga dari proses respirasi seluler untuk kemudian dirubah menjadi ATP. Seperti kita sudah ketahui dalam kuliah yang terdahulu bahwa ATP adalah merupakan hasil akhir dari proses respirasi yang merupakan energi yang siap digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Siklus Krebs adalah proses oksidasi akhir yang umum untuk karbohidrat, lemak, dan asam amino. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya, ini adalah asam amino, maka ketika dia dioksidasi, misalnya seperti di sini ada asam amino cysteine, threonine, dan glycine, maka dia akan berubah menjadi asam piruvat. Kemudian asam piruvat seperti kita ketahui akan berubah menjadi asetil koenzim A lalu masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi banyak di sini beberapa gugus dari asam amino dan karbohidrat serta lemak yang memasuki proses siklus Krebs yang kita ketahui nanti kemudian hasil akhirnya adalah ATP. Glikolisis dan siklus Krebs juga berkontribusi di dalam pembentukan berbagai substansi intermediate untuk berbagai reaksi metabolisme pada tanaman tingkat tinggi. Jadi misalnya di sini kita lihat pada proses glikolisis misalnya glukosa 6-fosfat ini nanti bisa berubah menjadi positin pentose fosfat. Kemudian nanti akan membentuk nucleotides. Kemudian juga akan membentuk glukosa misalnya. Nah, di sini juga kita lihat misalnya asam ketoglutarat akan menjadi glutamat dan akhirnya akan membentuk asam amino. Nah, di sini kita lihat asam fosfoenol piruvat itu nanti bisa menjadi asam sikimat dan kemudian menjadi triptopan, tirosin, dan fenidalanin, dan kemudian nanti dalam proses selanjutnya nanti bisa berubah menjadi alkaloid, flavonoid, dan lignin. Jadi di sini jelas ini adalah substansi intermediate yang dihasilkan dalam proses ini. Demikian materi kita untuk siklus Krebs, dan pada video selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi mengenai rantai transport elektron. Terima kasih.